Akhirnya, ada serial baru dari Marvel yang tayang di Disney+. Dan seperti tradisi kita sebelumnya, kami akan membahas alur video tersebut disertai penjelasan yang mungkin belum kalian ketahui sebelumnya. Bisa dipastikan video ini akan penuh dengan spoiler, maka kalian yang belum nonton secara full bisa kunjungi website Disney Plus Hotstar dan kemudian tonton serialnya di sana. Baru setelah itu mampir kemari kalau ada hal yang tidak kalian pahami. Silakan klik tombol subscribe-nya bagi yang belum, agar kami selalu semangat dalam memberikan informasi seputar Marvels yang pastinya menarik. Dan jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Serial ini membawa kita untuk kembali ke tahun 2012. Terlihat pasangan suami istri yang sedang bertengkar. Keduanya membahas masalah keluarga dan keputusan untuk menjual rumah yang mereka tempati sekarang. Anak mereka yang masih kecil kemudian mengintip pertikaian orang tuanya. Karena perbuatannya ketahuan, sang ayah kemudian mendekati anaknya dan memberikan beberapa nasihat kenapa mereka harus menjual rumah ini. Saat anaknya bisa menerima keputusan itu, sang ayah kembali ke ruang kerjanya, sementara Kate diminta makan siang bersama ibunya. Selesai makan, Kate Bishop diminta mengambil salah satu permainan agar bisa bermain bersama ibunya. Namun setibanya di kamar, muncullah hal yang mengejutkan. Bangunan yang ditinggalinya kemudian bergoyang. Ada benda asing yang berterbangan dan bunyi ledakan seringkali terdengar. Kate yang panik kemudian mencari ibunya, namun dia melihat ada makhluk raksasa yang terbang di atas rumahnya. Anak itu terus memanggil ayah dan ibunya, tapi dia malah menemukan kondisi di luar yang sangat kacau dan mengerikan. Ada satu makhluk asing yang mendatanginya, namun makhluk itu meledak setelah ada busur panah yang mengenainya. Kate Bishop kecil kemudian melihat sosok pahlawan yang baru saja menyelamatkannya, dan dia adalah Hawkeye. Seketika ibunya datang dan mereka berdua selamat dari serangan tersebut. Namun sayang, hal yang sebaliknya malah terjadi kepada ayah Kate Bishop. Beliau tewas meninggalkan anak dan istrinya akibat serangan dari bangsa Chitauri. Untuk menghibur Kate Bishop, ibunya kemudian menawarkan agar Kate menyebutkan benda apapun yang sangat diinginkannya. Anak itu kemudian meminta busur dan panah karena terinspirasi setelah melihat Hawkeye yang menyelamatkannya. Singkat cerita, Kate tumbuh menjadi gadis remaja. Selama bersekolah, dia mendapatkan banyak prestasi dalam kategori non-akademisi, seperti pertandingan memanah, karate, dan sebagainya. Sebagai gadis remaja, Kate termasuk anak yang energik dan usil. Dia terlihat memanjat gedung agar bisa membunyikan lonceng yang ada di atas menara di seberang. Namun ketika dia sukses melakukannya, lonceng itu malah jatuh dan merusak jam besar yang ada di sana. Teman-temannya langsung melarikan diri, sementara Kate harus berurusan dengan pria yang mengetahui perbuatannya. Di sisi lain, terlihat Clint Barton yang menonton drama tari bertemakan Avengers bersama ketiga anaknya. Namun hal menyedihkan terlihat di sini. Ketika adegan menampilkan Black Widow, Clint merasa bersedih karena teringat dengan Natasha yang mengorbankan dirinya. Clint kemudian pergi untuk mencari udara segar. Sekarang dia menggunakan alat bantu pendengaran karena menjadi tuli setelah banyak ledakan yang menimpanya selama beraksi menjadi Avengers. Setelah drama tari itu selesai, mereka berempat kemudian pergi untuk makan malam. Saat mereka makan malam, istri Clint Barton menelpon untuk memastikan kabar anak-anaknya. Mereka kemudian menyusun rencana mengenai hal-hal apa saja yang akan dilakukan saat Natal. Clint kemudian berjanji dia akan menghabiskan Natal kali ini bersama keluarganya. Sementara itu, terlihat Kate Bishop yang berjalan menuju gedung pesta dari ibunya. Setelah sampai, Kate diminta bersiap untuk menghadiri acara pesta dan lelang amal yang memang rutin diselenggarakan. Di sini Kate kemudian dimarahi setelah ibunya mendapatkan laporan bahwa anaknya sudah menghancurkan bangunan lonceng akibat keisengannya. Walau demikian, ibunya masih mau memaafkan walau harus ganti rugi dan membayar denda. Sebelum berganti pakaian, Kate sempat memberikan medali emas untuk kesekian kalinya kepada ibunya. Di sini Kate merasa ada hal yang aneh. Terlihat sebilah pedang yang terpajang di sana.
sebuah ornamen yang terlihat asing karena baik Kate dan ibunya bukanlah pengoleksi pedang. Beberapa saat kemudian, muncullah pria bersetelan rapi yang dikenal dengan Jack. Pria itu terlihat sangat dekat dengan ibu Kate, sementara Kate tidak menyukainya. Singkat cerita, pesta kemudian dimulai dengan Kate Bishop yang mengawasi ibu dan pasangan barunya. Kemudian datanglah pria tua yang diketahui bernama Armand. Dia adalah paman dari Jack, kekasih dari ibu Kate. Pria tua itu kemudian mengatakan bahwa ibunya dan Jack akan segera menikah. Hal ini tidak pernah diketahui sebelumnya oleh Kate Bishop. Setelah mendengar penjelasan dari Armand, Kate Bishop kemudian menemui ibunya untuk berbicara serius. Kate terlihat belum bisa menerima keputusan ibunya yang dirasa terlalu cepat untuk mencari pasangan yang baru. Merasa sedikit tertekan, Kate kemudian keluar untuk menjernihkan pikirannya. Pada saat itu, dia melihat anjing liar dengan kecacatan di salah satu matanya. Saat dia kembali ke dalam gedung, Kate melihat Armand yang terlibat perbincangan dengan ibunya. Kate diam-diam mendengarkan dan pria itu seperti sedang mengancam ibunya. Kate Bishop kemudian mengikuti kemana Armand pergi. Dia bahkan menyamar menjadi pelayan dan sampai ke dalam ruangan tersembunyi. Ternyata di sana sedang diadakan acara lelang dari pasar gelap yang menjual barang-barang ilegal. Lelang ini dibuka dengan penjualan tengkorak dinosaurus sebagai pajangan. Dan yang mengejutkan, dalam acara ini juga melelang barang-barang temuan dari markas Avengers yang runtuh. Barang tersebut contohnya adalah pedang milik Ronin yang diperebutkan oleh Armand dan juga Jack. Paman dan keponakan itu sama-sama menginginkan pedang milik Ronin dan Armand berhasil mendapatkannya dengan harga $470.000 yang jika dirupiahkan berarti sekitar 6,7 miliar. Barang kedua yang akan dilelang adalah kostum milik Ronin. Namun di saat yang bersamaan datanglah pasukan kriminal yang mengincar arloji misterius yang ditemukan di reruntuhan markas Avengers. Jack kemudian mencuri pedang milik Ronin, sementara Kate Bishop memakai kostum itu untuk melawan pasukan yang dikenal dengan The Tracksuit Mafia. Walau susah payah bertarung, Kate akhirnya bisa melumpuhkan beberapa dari mereka. Di luar lokasi itu, salah satu mafia sudah menemukan arloji yang dimaksud. Namun ada anjing liar tadi yang menyerangnya. Kate Bishop membantunya dan keduanya berlari dari kejaran para kriminal. Anjing itu kemudian dibawa menuju apartemen milik Kate Bishop untuk diamankan dan diberi makan sepotong pizza. Kate kemudian melacak lokasi Armand dengan aplikasi keamanan yang diciptakan oleh perusahaan ibunya. Dia kemudian pergi menuju lokasi yang sudah ditemukan. Sementara itu di tempat lain, Clint yang kembali dari makan malam kemudian menuju penginapannya. Di sana dia menyaksikan berita di televisi yang menampilkan laporan tentang Ronin yang berada di jalanan. Tentu hal itu mengingatkannya saat kejadian di mana Avengers Endgame sedang berlangsung. Sementara itu, Kate Bishop mulai masuk ke dalam rumah Armand. Di sana dia melihat permen yang bertuliskan nama pemiliknya. Semakin masuk ke dalam, Kate Bishop dikejutkan dengan Armand yang sudah tewas bersimbah darah. Setelah diperhatikan, pelaku pembunuhannya menggunakan pedang, dilihat dari luka dan banyaknya darah yang keluar. Tidak ingin ketahuan, Kate Bishop kemudian pergi dari lokasi tersebut. Dengan penuh ketakutan, Kate Bishop sampai di tengah jalan, namun dia dihadang pasukan tracksuit mafia dengan jumlah yang cukup banyak. Dia bisa melawan beberapa dari mereka, namun kemudian memutuskan bersembunyi di dalam mobil. Dalam kondisi terdesak, tiba-tiba ada sosok yang mengalahkan para mafia itu. Kate Bishop kemudian diamankan, dan ternyata sosok yang menyelamatkannya adalah Clint Barton alias Hawkeye sendiri. Selesai dengan alurnya, sekarang kita bahas beberapa hal menarik dari serial ini. Silakan disimak baik-baik, barangkali ada bagian yang tidak kalian sadari dan masih asing menurut kalian. Yang pertama, perbedaan Eleanor Bishop antara komik dan MCU. Hal pertama yang langsung kami sadari adalah perbedaan antara Eleanor Bishop versi MCU dengan versi komiknya. Karakter ini masih dikisahkan sebagai konglomerat alias orang kaya raya dengan gaya hidup mewah. Namun yang membedakan, Eleanor versi komik adalah penerbit buku yang sangat terkenal dan mendapatkan semua kekayaan dari sana.
Sementara versi MCU, Eleanor Bishop merupakan pemilik perusahaan berbasis keamanan, seperti contohnya adalah aplikasi yang digunakan Kate Bishop dalam episode pertama tadi. Dengan kata lain, Eleanor Bishop adalah CEO dari Bishop Security. Hal ini masuk akal karena Eleanor adalah salah satu korban dari serangan bangsa Chitauri dari event Avengers pertama. Maka dari itu, dia bersumpah untuk melindungi satu-satunya anak perempuan yang dimilikinya. Dan seiring berjalannya waktu, dia sukses mendirikan perusahaan berbasis keamanan. Kemudian, ada karakter misterius dengan sifat yang mencurigakan dalam serial ini. Dia adalah Jack yang memiliki nama lengkap Zack Duquesne. Dia sangat menyukai pedang dan bahkan dia mencuri pedang milik Ronin dalam acara lelang pasar gelap. Hubungan antara Jack dan pedang selaras dengan komik, karena dikisahkan dia adalah swordsman yang pertama kali dimunculkan dalam komik Avengers terbitan 1965 silam. Dia adalah sosok penjahat yang seringkali terlibat pertarungan dengan Hawkeye. Maka tidak heran jika di serial ini dia adalah sosok villain menyerupai asal-usul di komiknya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Swordsman di serial MCU adalah karakter baik dan diperlihatkan sebagai plot twist di episode akhir nanti. Kemudian, perlu diketahui, serial Hawkeye ini mengambil tema yang sama dengan komik Hawkeye karya Matt Fraction yang mendapatkan pujian dari pecinta komik akibat cerita dan penggambaran karakter yang kompleks. Dalam komik ini dikisahkan ada sosok anjing bernama Lucky the Pizza Dog yang seringkali membantu Hawkeye dalam beraksi sampai kehilangan satu penglihatannya. Bedanya di serial ini, anjing itu lebih dekat dengan Kate Bishop dan matanya sudah terluka sebelum bertemu dengan Kate dan juga Clint. Anjing ini dipastikan akan menemani Kate Bishop dan Clint Barton dalam petualangan misi mereka di serial ini. Sama seperti Lucky the Pizza Dog yang mengambil referensi langsung dari komik, sekelompok kriminal yang dikenal dengan The Tracksuit Mafia adalah salah satu elemen dari komik juga. Tracksuit Mafia, atau juga dikenal dengan Tracksuit Dracula, adalah gembong kriminal dengan ciri khas memakai pakaian olahraga dan selalu mengatakan "bro" untuk menyapa sesama anggotanya. Ada satu hal yang perlu dipertanyakan jika kita mengingat tujuan mereka meledakkan acara lelang pasar gelap. Ya, mereka hanya mengincar arloji dari reruntuhan gedung Avengers, sementara barang-barang lain mereka tidak terlalu memperdulikannya. Jam tangan yang mereka incar terlihat seperti jam pada umumnya, namun karena berasal dari markas Avengers dan para penjahat ini menginginkannya, maka bisa jadi jam itu memiliki teknologi dari Tony Stark mirip seperti kacamata Edith yang diwariskan untuk Peter. Kemampuan jam tangan tersebut akan kita saksikan di serial Hawkeye episode mendatang. Mungkin dari kalian ada yang mengetahui kandungan teknologi pada jam tangan ini. Silakan tulis di kolom komentar. Kemudian, pembahasan kali ini kita tutup dengan salah satu anggota The Tracksuit Mafia yang bernama Kazi. Dia diperlihatkan berlari ke jalanan untuk mengejar Kate Bishop, dan pria itu sempat membuka topengnya. Kazi dalam komik memiliki nama asli Kazimierz Zack, atau lebih dikenal dengan The Clown. Dia adalah bawahan dari Kingpin yang diperintahkan untuk menghabisi Hawkeye yang sering menggagalkan rencananya. Dengan rumor kehadiran Kingpin dalam serial ini yang cukup kuat terdengar, maka jangan heran baik Kazi dan The Tracksuit Mafia adalah utusan dari Kingpin untuk menjalankan rencana jahatnya. Dan demikian adalah alur lengkap dari serial Hawkeye episode pertama, disertai dengan beberapa penjelasan setelahnya. Berapa nilai kalian untuk episode pertama ini? Jika kalian menemukan teori, silakan drop di kolom komentar di bawah. Demikian video ini, jangan lupa like jika menurut kalian menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum, dan Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.